ini yang dirasakan nih Prof dan semua teman-teman semua bahwa rejim politiknya tercerai-berai. Saya mengikuti dari mulai CBD, kemudian UNFF, COFO, ya, UNFCCC, semuanya bergeser dan semua macet, tujuan dan prinsipnya bertentangan karena memang disandera. Sanderanya apa sih? Salah satunya adalah mengenai resources. Jadi resources yang diperlukan oleh negara-negara, misalnya ketika UNFF fail, itu adalah karena financial agreement-nya tidak disepakati, terutama oleh negara-negara maju. Yang tadinya Kyoto Protocol berantakan karena apa? Janji atau kewajiban dari negara-negara Annex One untuk negara-negara yang berkembang, jadi non-industri ini dan non-annex ini tidak berjalan. Itu juga karena disandera. Nah kemudian sekarang digeser lagi yang terakhir ini mudah-mudahan semuanya ngumpul di uang dari situ tuh ngumpul di GCF, Global Climate Fund, ya, apa Green Climate Fund. Nah ini juga yang ini kemudian untuk mendapatkan itu ada GF, ada GCF, ada whatever, ya, financial institution yang ini, tapi semuanya susah aksesnya. Nah, sekarang bagaimana nih saya akan cerita mengenai kebijakan kehutanan SDG dalam kebijakan kehutanan Indonesia. Saya akan bercerita mengenai SDG dalam kebijakan kehutanan Indonesia, bagaimana kebijakan kehutanan Indonesia ini dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, ya, bukan hanya kepentingan Indonesia. Tadi ada disebutkan bahwa hutan ini sovereignty, tapi yang terakhir adalah loh, hutan ini kan milik dunia, jadi heritage. World Heritage. Makanya ada World Heritage Site, ada Asian Heritage Site, dan whatever, banyak hal. Oke, lanjut. Jadi tujuan pembangunan ini saya merefresh saja nih, tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan, karena tadi kalau sudah negaranya maju maka dia ada di kuadran yang atas, kanan atas. Nah, di ininya Prof Maryudi tadi, ya. Jadi pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Nah, jadi hak asasi manusia ini menjadi salah satu hal yang didengungkan, sehingga mulai dari utara, selatan, timur, barat, nah, itu bukan lagunya Wali, ya, tapi dia adalah hak asasi. Kemudian berprinsip universal, integrasi inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau ditinggalkan. Jadi no one left behind. Ini kan kata orang-orang ini, wah, no one left behind ini impossible, katanya gitu kan, sesuatu yang agak sulit untuk dilaksanakan. Tapi salah satu kekuatan Indonesia dalam pelaksanaan TPB ini adalah keterlibatan semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporannya. Jadi di dalam pelaksanaannya yang dibagi ke dalam kementerian-kementerian ini juga ada keterlibatan dari civil society. Ini yang menjadi salah satu kekuatan kita. Dan sebagai wujud atau komitmen politik pemerintah ini menerbitkan Perpres, ya, nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan TPB ini atau SDGs ini. Perpres juga merupakan pelaksanaan SDG dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh pihak. Ini menjadi modal bagi kita bahwa political will, there is a political will, karena salah satu yang dulu pernah saya sampaikan disampaikan kepada salah satu penyusun buku SDGs ini, yaitu kalau di negara berkembang ini political will ini menjadi sangat penting. Jadi without political will, apapun, sebaik apapun socially
acceptable, environmentally sound, kemudian technically applicable, whatever itu yang tadi, itu tidak bisa dilaksanakan kalau nggak ada political will. Nah, political will inilah yang menjadi satu hal yang menjadi penting. Lanjut. Jadi ini hanya ini aja, Perpres ini bukti pemerintah secara serius ya melaksanakan pembangunan, melaksanakan partisipatif melibatkan seluruh pihak. Kemudian beberapa prinsip dasar yang masih perlu ditegaskan, ini beberapa dalam masyarakat sipil ini masih menuntut adanya TPB, agenda dari oleh dan untuk rakyat. Ini belum secara tegas dijelaskan. Kemudian ke-17 tujuan dari dan 169 target yang ditetapkan, yang sudah disusun itu bersifat saling terkait dan tidak terpisahkan. Sehingga sekarang tidak terkotak-kotak ke dalam kementerian atau pelaksanaan-pelaksanaannya. Ini harapannya nih, bagaimana kita akan meningkat. Kemudian komitmen tidak seorang pun tertinggal, memastikan kesetaraan non-diskriminatif dan inklusif semua tingkatan, ini juga sepertinya hanya jargon gitu loh. Belum bagaimana sih kita menerapkan itu semua. Tapi kemudian dibangun berdasarkan solidaritas, kerjasama, mutual accountability. Ini adalah ini kan tanggung jawab semua kita semua gitu loh. Partisipasi pemerintah dan semua pemangku kepentingan. Kemudian HAM, ini juga perjanjian internasional lainnya, dan TPB merupakan kelanjutan sekaligus perbaikan dari MDGs. Tetapi ini muara, SDGs ini muara dari semua tadi yang diceritakan oleh Prof. Maryudi itu diceritakan mengenai international agenda. Ini muaranya di sini semua. Kalau kita ngomong gender, ada di situ. Poverty, ada di situ. Zero hunger, ada di situ. Kemudian climate action, ya, ada di situ. Climate change. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan konservasi. Di situ ada life on land. Nah, inilah menjadi salah satu muara yang sekarang menjadi satu sepertinya table ya, model untuk melaksanakan sehingga semua kegiatan ini dikaitkan dengan SDGs. Nah, SDGs ini adalah semua gerak kita identifikasi pasti masuk ke dalam ke-17 goal. Lanjut. Ini ada beberapa kata kuncinya ya, bertujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, pembangunannya eksklusif dengan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan antar generasi. Nah, ini kata-kata kunci ini kalau kita lihat ini dipadankan, ini tidak sepadan dan saling bertentangan. Nah, bagaimana kita mencari keseimbangan yang di tengah, sehingga disitulah kita harus kalau ingat mungkin adik-adik dulu ini, adik-adik ini ingat kalau ada diagram Venn, masukkan tuh kesejahteraan sosial ekonomi yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, kemudian kualitas lingkungan hidupnya, nanti kita akan ketemu mana sih irisan dari situ yang paling ideal. Nah, dalam rangka pengawasan utama di kehutanan, ini diterbitkan nih pembentukan tim pelaksana Pokja dan tim pakar di SDGs ini untuk di LHK, sehingga ada jelas siapa-siapa saja yang terlibat, bagaimana pelaksanaannya, sehingga semua unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan ini terlibat. Ini pada tataran kebijakannya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya ini akan bagaimana nanti akan sampai ke sana. Jadi berdasarkan identifikasi awal, sebenarnya kita nggak cuma di 7 atau di 9 nih, kata gitu. Orang LHK atau orang kehutanan ini selalu bilang begitu. Kita ini bisa loh berkontribusi terhadap 17 target global tersebut. Hanya tanggung jawab kita ada di mana. Nah, inilah yang menjadi dasar tadi. Sehingga tadi berkait juga tuh, tergantung
kita melihat SDGs atau hutan ataupun hal lainnya itu kepentingan siapa atau kepentingan yang paling menonjol itu siapa. Nah ini juga akan menjadi hal seperti itu sehingga dibagi-bagilah. Nah persoalan pembagian tanggung jawab target ini kembali lagi memasukkan 17 goal itu ke dalam kotak-kotak yang terpisah. Nah ini juga yang menjadi tidak inklusif nantinya, tidak integrated juga. Lanjut. Jadi pelaksanaan ini merupakan upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang ada. Jadi seluruh program yang dilaksanakan oleh LHK ini pada prinsipnya merupakan upaya ataupun berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi nilai yang diusung dalam pembangunan LHK adalah pembangunan berkelanjutan. Karena tidak mungkin sekarang kita membangun tapi besoknya hutannya nggak ada lagi. Nah, nggak ada lah kehutanan kalau begitu kan. Nah, makanya tadi yang disampaikan di dalam 4 kuadran ini akan sangat menjadi hal yang penting di dalam rangka upaya pelaksanaan pembangunan. Dengan berpijak pada target capaian kinerja LHK yang berkontribusi. Jadi senario pelaksanaan di KLHK ini disusun, misalnya Renstra, ya Renstranya itu disusun dengan memperhatikan tujuan-tujuan tadi, sehingga kita bisa memasukkan apa yang kita laksanakan itu merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan SDGs tadi. Jadi saya sangat tertarik tadi yang disebut yang di dalam slide-nya Profesor Maryudi katanya. Itu kan ya namanya apa? Locally rooted, globally respected. Nah, jadi kita tuh memperhatikan global bagaimana make it down to earth in Indonesia. Ini yang bagaimana kita melihat ini kepentingan global, tapi kita punya kedaulatan, sovereignty tadi yang disebutkan. Nah, sovereignty tadi inilah yang akan menjadi, oh kita ini pada tataran mana sih, sehingga kita bisa berkontribusi apa. Nah, jangan kita juga jadi langsung, oh, oke, kita bisa mencapai kegiatan seperti ini, seperti negara maju. Wah, kita belum termasuk negara maju. Lanjut. KPH nih. Saya cerita KPH, kenapa KPH? Jadi uniquely tadi bercerita mengenai hutan di Indonesia ini dibagi ke dalam 3 fungsi lah. Fungsi produksi, fungsi lindung, dan fungsi konservasi. Nah, selama ini hanya konservasi yang dibuat mempunyai forest title. Kalau kita lihat di di bagian dunia yang lain disebutnya forest title atau kawasan-kawasan yang tertentu, ya misalnya ada taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa. Nah baru itu yang tapi pengelolaannya belum berdasarkan masing-masing kawasan tersebut. Sedangkan kawasan hutan produksi ini baru diusahakan kita sejak Undang-Undang 567 kita memang tujuannya adalah bagaimana kita membuka kawasan hutan itu menjadi modal pembangunan kita. Nah, di situ kita masih mau mengusahakan. Tapi ketika kita mempunyai hutan lindung, ya karena kita membagi secara uniquely, kita membagi hal itu, walaupun pada dasarnya kalau kita melihat tadi paparannya Prof. Maryudi ini, ada 3 faktor tadi, produksi, lindung, dan konservasi di dalam hutan, itu embedded di situ. Nah, hanya kita membagi 3 itu berdasarkan suatu kriteria, ya kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan demikian maka pengelolaannya tidak bisa didasarkan kepada oh ini hutan lindung di provinsi atau di kabupaten saja. Tapi hutan lindung apa itu? Bagaimana mengelolanya? Nah, itulah makanya pembentukan KPH ini menjadi satu sangat penting, menjadi entitas manajemen baru dan permanen secara langsung menangani permasalahan yang dihadapi oleh hutan tersebut dan oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi disitulah bagaimana
forest for people dulu ya, waktu hutan untuk masyarakat, bukan hutan dibagi-bagikan ke masyarakatnya, tapi bagaimana manfaat hutan itu bisa diterima oleh masyarakat, bukan hanya setempat people, tapi juga sampai ke yang jauh, yaitu dunia. Nah ini ya, sehingga diharapkan tata kelola, karena tata kelola juga menjadi satu kunci nih, governance. Jadi forest governance ini menjadi satu kunci bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan secara baik, inklusif, dan juga melibatkan para pihak, dan juga memasukkan pemangku kepentingan, atau memperhatikan kepentingan-kepentingan dari para pemangku di dalam upaya pengelolaan. Lanjut. Nah, untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, ini baik mempertahankan hutan alam yang tersisa, pembangunan hutan tanaman baru. Tadi saya menarik juga, ini hutan apa enggak ya? Itu kita melihatnya hutan alam, alas gung, lewang-lewung gitu kan ya. Wah, itu baru hutan. Yang lainnya kebun, katanya gitu ya, kebun jati, kebun jabon, kebun apa gitu. Nah, ini kita melihat ini, apa sih persoalannya, permasalahan. Kemudian akses penerima manfaat. Kemudian infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal. Sehingga itu yang akan menjadi hal-hal penting yang perlu diperhatikan, sehingga kita perlu mempunyai pengelola di tingkat tapak. Jadi ada kehadiran pemerintah negara di tingkat tapak yang melayani kepentingan masyarakat dan menjadi provider, jadi service provider dari kehutanan tersebut. Lanjut. Jadi untuk mencapai pengelola hutan, masalah ini sudah nih berulang ya. Pengurusan hutan bertujuan memperoleh manfaat. Apa yang harus dilakukan? Ini perencanaan, pengelolaan, penelitian, pengembangan, dan pengawasan. Ini yang berdasarkan aturan kita ya. Nah, ini masyarakat ini mudah tidak sih sekarang masyarakat mendapatkan akses? Bertahun-tahun kita belajar di hutan di Jawa, ternyata masyarakat ini seolah-olah menjadi musuh, gitu kan ya? Karena kawasan hutannya dikelola untuk kepentingan tertentu. Misalnya sekarang konservasi, oh itu dilarang. Kita setelah ya tadi 92 itu kita berpikir bahwa bagaimana sih kita mencoba semuanya boleh, asal memenuhi jadi subject to persyaratan tertentu. Boleh ini dikelola, boleh ini dimanfaatkan, tetapi apa yang persyaratan-persyaratannya. Nah, inilah yang menjadi pembatas kita, dan juga perspektif. Tadi ada gini ya, perspektifnya berbeda untuk setiap orang. Tadi 70 orang ini memandang hutan dengan berbeda, memandang manfaatnya, fungsinya, mendapatkan produknya juga berbeda-beda. Nah, ini perspektif ini akan menjadi hal yang penting. Nah, inilah sehingga dari awal perencanaan itulah yang harus inklusif. Kemudian bagaimana mengelolanya dengan secara inklusif tadi. Lanjut, ya betul. Lanjut. Nah, ini saya ini ngambil yang sudah saya sampaikan juga, yang Pak Sidik juga sudah sampaikan. Ini mengapa KPH menjadi ujung tombak SDG. Jadi KPH ini norma standar kriteria di dalam pengelolaan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya. KPH ini digambarkan ini sepertinya suaka marga satwa, bukan ya, ini hanya penggambaran saja. Ini adalah bagaimana hutan ini bisa lestari. Lestari apanya? Manfaatnya. Manfaat apa? 3 hal. Yang pertama adalah manfaat lingkungannya tentu ya, yang kita selalu sekarang ini itu yang paling menonjol. Kedua adalah manfaat dari ekonominya dan manfaat sosialnya. Itu 3 tadi menjadi prasyarat. Lalu kita lihat apa saja sih
tujuan-tujuan dari SDGs ini. Nah, persyaratannya balik lagi. KPH ini harus menjadi wilayah pengukuran kinerja pengelolaan hutan dan kehutanan, pengelolaan hutan dan kehutanan terkait dengan pelaksanaan kegiatan SDGs. Ini yang sekarang menjadi tantangan kita. This is our challenge, ya, bagaimana kita mengidentifikasi RPH-JP dari masing-masing KPH ini tuh berkontribusi terhadap apa sih? Nah, sehingga nantinya kinerja KPH itu menjadi agregasi di tingkat provinsi, mengadres ke dalam tujuan-tujuan SDG, sehingga kita juga respect atau mengadres terhadap agenda-agenda internasional. Jadi agenda-agenda internasional ini kalau tidak ada KPH-nya, kita mau mengukurnya di mana? How to measure it? How to monitor it? Nah, ini persoalannya, sehingga ini kenapa saya balik kalau kemarin dari SDG-nya dulu, sekarang dari KPH-nya. Karena kita berpijak dari hutannya. Lanjut. Nah, scaling up di tingkat pembelajaran program di tingkat tapak bersama KPH, ketataran kebijakan ini apa saja sih? Nah, ini adalah dukungan-dukungan dari program khususnya terhadap pencapaian tujuan nomor 15 ya, live online. Ini supporting kita adalah peraturan dirjen, ya, peraturan petunjuk teknis inventarisasi spasial, ya, sistem informasi spasial, peraturan. Nah, ini adalah pembelajaran apa yang kita lakukan bahwa untuk melakukan kegiatan, atau implementasi kegiatan atau executing the activities at the field level, ini kita perlu adanya pengaturan terhadap hal-hal tersebut. Bagaimana mengaturnya? Nah, inilah keluar ada peraturan, ada perda, ya, ada pergub. Nah, inilah yang kita lakukan semuanya terkait. Kalau kita masukkan ini di dalam kerangka apa, ini akan muncul SDG-nya, tapi secara umum ini adalah dalam rangka upaya pencapaian live online tujuan nomor 15. Lanjut. Nah, ini untuk climate action, itu proposal di Kalimantan Barat nih, yang sudah disampaikan oleh Pak Juntani sebelumnya. Ya, ini juga proposal. Kenapa kita mendukung ini? Karena REDD Plus ini jadi seperti cerita, seperti dongeng, ya. Sebelumnya sudah menjadi salah satu hal yang digadang-gadang menjadi penggerak untuk kehutanan, ya. Bagaimana kehutanan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tapi kemudian meredup lagi karena terkontaminasi oleh carbon trading. Nah, ini carbon trading juga masalah tersendiri. Nah, carbon trading ini adalah rezimnya Kyoto Protocol. Nah, Kyoto Protocol ini sudah selesai dan tidak berhasil karena tidak berjalan. Clean Development Mechanism itu juga sangat sulit diterapkannya karena persyaratannya difficult mechanism. Banyak menjadi orang-orang memanjangkannya menjadi seperti itu. Nah, ini yang climate action. Lanjut. Nah, ini no poverty. No poverty ini ada apa saja sih yang masuk di poverty. Sehingga kalau melihat presentasi saya nanti dari mulai kick off sampai dengan yang sekarang ini, ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat nanti yang 17 goal ini bagaimana kehutanan di presentasi sebelumnya. Tapi ini adalah hanya melihat apa-apa saja yang sudah yang scaling up pembelajaran for climate dari tapak, kita dari tingkat tapak, kita sebagai satu project mensupport Indonesia di tingkat mana? Di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional. Ini SK Gubernur, kemudian ada ini di tingkat gubernur semuanya ini yang untuk no poverty.
Kemudian lanjut. Nanti bisa dibaca untuk masing-masing ininya satu-satunya. Nah, kemudian ini gender. Gender ini sepertinya ya antara ada dan tiada. Orang berpikir gender, tapi ternyata orang yang berpikir gender itu seringkali menjadi bias gender. Karena gender ini bukan perempuan, bukan pula laki-laki. Tapi kita berpikir keduanya di dalam kesetaraan. Jadi ini juga Portline sudah mendukung ya penyusunan bahan-bahan posisi Indonesia di dalam perubahan iklim, kemudian di tingkat juga UNFCCC, kemudian Permen LHK, bahkan kita ini mendukung upaya auditing berbasis gender. Jadi kegiatan-kegiatan LHK atau kehutanan ini bias gender enggak ya? Kegiatan yang dilakukan di dalam pembangunannya. Nah, auditnya sampai ke sana. Auditnya sudah dilakukan. Ini mungkin menjadi yang pertama ya di tingkat kementerian bahwa audit ini berbasis gender ini di kehutanan, sehingga kehutanan menjadi salah satu yang terdepan di dalam implementasi gender ini. Kemudian juga Portline juga mensupport ya penyusunan peta jalan roadmap KLHK, roadmap pembangunan kehutanan berkelanjutan, Renstra yang juga melihat atau respect to kesetaraan gender equality. Jadi ini yang dilakukan oleh Portline, how to scaling up the experience in the on the side ya, di tingkat tapak menjadi kebijakan-kebijakan nasional dan kebijakan-kebijakan daerah yang berkaitan dengan agenda-agenda internasional tadi yang disampaikan oleh Profesor Maryudi. Jadi ini menjadi satu hal yang terkait how to think globally, act locally. Tadi rooted locally, respected globally. Jadi ini sama dua hal ya, reciprocal nih. Kalau ada ingat reciprocal, so bergaji yang bolak-balik. Ini yang kita upayakan, lakukan, sehingga bagaimana menerjemahkan kegiatan-kegiatan agenda-agenda internasional. Tapak, kemudian dari tapak itu kita naikkan lagi bahwa pengalaman yang dilakukan oleh Portline ini menjadi kebijakan-kebijakan di tingkat daerah dan nasional, sehingga itu mengadres agenda-agenda internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Juga